Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang adalah di bagian impairment. Nah, eee, ini kayaknya di bagian terakhir ya. Impairment bagian terakhir dari chapter ini, sebelum nanti kita ngomongin topik yang lain. Nah, minggu depan mungkin saya akan upload mengenai bagaimana sih cara ngitung cost, bagaimana kalau misalnya cost-nya ternyata ada tambahan embel-embel kayak interest, habis itu dan lain sebagainya, oke. Jadi kita ngomongin part ini dulu impairment, karena tadi revaluation juga udah, jarang hitung depreciation juga sudah, ya. Nah, sekarang kita ngomongin apa sih impairment itu dan bagaimana sih cara untuk membuat jurnal-jurnalnya dan menghitungnya, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau tadi di revaluation saya sempat bilang, sebenarnya perusahaan itu punya, ketika awal periode, perusahaan pasti akan pakai yang sama, cara yang sama, yaitu adalah mereka mencatat berdasarkan dari cost-nya, historical cost. Nah, histori nah, kan depreciation dia sebenarnya aslinya itu adalah 6 juta 1 tahun, ya. Dia punya depreciation itu adalah 6 juta per tahun. Dan tadi kan bilang umurnya 4, ya, dan sisanya untuk sampai dengan tahun 2020 dia masih ada sisa 2. Berarti dia sudah menjalani setengahnya atau sudah menjalani 2 tahun. Sehingga accumulated depreciation di tahun 2020 itu adalah ini tahun 2020 ya, adalah 12 juta. Ditambah adanya impairment 3 juta. Sehingga totalnya adalah 15 juta. Nih, mana yang sini? Ya. Jadi sekarang kita punya carrying amount itu adalah 11 juta. Oke. Dan umurnya masih ada 2 tahun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara ngitung depreciation tahun setelahnya. Oke. Nah, untuk setelah impairment teman-teman, oke. Jadi ketika setelah selesai impairment, dia udah menganggap mendepresiasi itu adalah sebesar dari carrying amount-nya. Dia udah nggak lihat lagi residual value-nya. Oke, residual value-nya udah nol, kita nggak lihat lagi. Umurnya masih tetap 2 tahun ya. Jadi ini tinggal 11 juta. Sebentar. Ini hitungannya adalah dari 11 juta dibagi 2. Dapatnya 5.500.000. Oke. Nah, berarti di akhir tahun 2021 sebelum impairment test itu, berarti dia punya equipment sama 26 juta, tapi ACC depre-nya atau accumulated depreciation-nya berubah menjadi 20.500.000. Oke. Nah, carrying amount-nya juga berubah nih. Oke. Jadi sebesar CA jadi sebesar 1.550.000. Oke, sorry, 15.500.000 ya, ini CA-nya. Oke. Terus habis itu nanti di impairment test lagi, ya. Nah, coba kita lihat lanjutan ceritanya ya. Oke, oh ini case 2. Nah, nanti berarti setelah ini teman-teman, setelah selesai depreciation ini, kita bakal lihat lagi CA-nya berapa, recoverable amount-nya berapa, dan bagaimana ketika dia ternyata nggak impair lagi gitu ya. Nah, ini adalah kasus kedua. Oke, nanti kita bakal lihat lagi bagaimana ceritanya kalau misalnya ada recovery. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke soal kedua. Soal kedua ini adalah pakai fair value. Oke. Fair value karena dia ada fair value payment. Oke. Sebentar. Nah, kalau contoh yang ini teman-teman dia ngitung value in use-nya sendiri ya.
yang itu value in use sendiri baru nanti dia compare. Di sini ceritanya pada akhir tahun 2019, pada akhir tahun 2019 si pharma company tes mesin for impairment, dia membuat impairment test untuk mesinnya. Nah, mesinnya ini punya carrying amount 200.000. Terus dia mengestimasi remaining useful lifetime masih 5 tahun. Sisa umurnya masih 5 tahun. But there are little market related information on which to based on recoverable amount. Ya, jadi karena keterbatasan informasi, jadi si Verma ini bikin value in use-nya. Dia pakai value in use di cover amount-nya karena dia nggak punya data untuk fair value. Nah, Verma ini menggunakan discount rate 8% dan dia menganalisa masih ada future cash flow 40.000 untuk masing-masing tahun selama 5 tahun. Oke. Dan akan ada and it will be receive a residual value dan akan menerima residual value sebesar 10.000. Oke. Pada akhir periode 5 tahun itu. Nah, jadi ketika kita mau nyari value in use, kita harus pakai present value. Oke. Nah, 40.000 ini adalah setiap tahun selama 5 tahun. Jadi kita ngitung PV-nya 40.000 dikali sama present value annuity ordinary, ya. Annuity ordinary yang tahunnya 5, N-nya 5, I-nya 8. Oke. Nah, dapat angka sekian. Ini pakai present value annuity ordinary. Ya. Nah, terus yang ini residual value karena dia hanya sekali, dia pakai present value single. Nah, udah ada hasilnya sama N-nya 5, I-nya 8%. Oke. Nah, udah selesai, kamu total nih. Dapat value in use-nya 166.514,2. Ya. Nah, terus baru deh kita selisihin. Tadi dia bilang dia punya carrying amount 200.000, value in use-nya udah ketemu sebagai recoverable amount. Oke. Nah, baru kita bandingkan. 200.000 dibanding sama 166. Oke, 166 ini tadi hasil dari present value ya, teman-teman. Karena angkanya ini si recoverable amount-nya itu lebih kecil, maka ini ada impair kan. Oke. Terus kita hitung impair berapa. Oke, impairment-nya itu adalah sebesar 33.486. Ya. Nah, terus kita bikin deh loss on impairment dan accumulated depreciation. Ini selalu ya ketika ada impairment ya. Kalau misalnya tahun pertama ya, nanti kan kita akan belajar yang namanya recovery. Tapi kalau tahun pertamanya dia pasti selalu dengan kondisi rugi dulu. Kalau kondisinya untung, ya, kalau kondisinya untung atau tidak impair, kita nggak usah bikin jurnal. Ketika kondisinya impair, baru kita bikin jurnal. Oke? Kita bikin jurnal, jurnalnya adalah loss on impairment sama accumulated depreciation. Hanya ada satu jurnal. Ya. Terus, nah ini contoh yang lain lagi. Nah, ini ceritanya udah ada tahun-tahun berikutnya nih. Ada tahun 2019, 2020, 2021. Ya. Nah, kita mulai dari tahun 2019 dulu. Pada 1 Januari, di sini bilang, Tan Group membeli sebuah equipment pada tanggal 1 Januari dengan harga 300.000. Dia mengestimasi umurnya itu adalah 3 tahun dengan no residual value. Nah, ini adalah schedule depreciation-nya. Oke, ini adalah schedule depreciation-nya. 100.000 itu adalah dari 300 bagi 3. Oke, dapatnya 100.000 nih untuk si
depreciation-nya. Nah, carrying amount-nya untuk tahun pertama karena dia udah depresiasi, kan udah depresiasi ini 1 tahun. Selalu ya yang namanya revaluation sama impairment dilakukan setelah depreciation. Kenapa? Karena perbandingan mereka selalu sama CA atau sama carrying amount. Jadi untuk tahun pertama, karena dia sudah depresiasi 100.000, carrying amount-nya jadi 200. Tahun kedua, karena udah depresiasi 100.000 lagi, carrying amount-nya jadi 100.000. Dan tahun ketiga gitu juga. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2019, si Tan ini merecord impairment loss. Oke. Pokoknya kita udah tahu deh impairment loss itu adalah 20.000. Kita nggak ngitung lagi perbandingannya. Berarti kalau kita mau lihat perbandingannya itu adalah dari 200.000 dibandingkan dengan 180 dong pasti ya. Ini kan CA-nya, ini recoverable amount-nya. Ya, sehingga dia akan ada loss and impairment sama accumulated depreciation. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi tahun pertama itu dia impair, dia rugi. Oke. Nah, terus kita lanjut nih sekarang. Kita lanjut dulu. Sebentar saya hapus dulu, teman-teman. Oke. Lanjut. Tahun kedua, ya berarti kan sekarang nilainya itu udah 180.000. Kan ya tadi saya bilang recoverable amount. Dan kita pasti ngitung sekarang CA sama dengan untuk tahun 2020 ya. 2020 CA-nya itu sama dengan 180.000, bukan lagi 200.000. Sehingga ketika tahun 2020 dia mau bikin depreciation, itu adalah berdasarkan dari 180.000 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Kan udah lewat tahun 2019. Dari yang tadinya 3 udah berkurang 1 di 2 gitu ya. Nah, jadi carrying amount untuk tahun 2020 adalah 90.000. At the end of 2020, pada akhir tahun 2020, Tan determined that the recoverable amount of the equipment is 96. Ya. Nah, tadinya kita tahun 2019 nih ya, kita udah ada impairment. Ya, impairment sebesar 20.000. Oke, kemarin kita udah loss nih. Nah, terus di tahun 2020 CA kita itu adalah 90.000. Tapi recoverable amount itu adalah 96.000. Berarti anggapannya dalam kasus ini kita nggak impair, malah kita untung. Oke, kita untung 6.000. Nah, dalam kasus seperti ini kita boleh, karena tahun sebelumnya kita udah pernah rugi, dalam kasus benar-benar tahun sebelumnya itu rugi ya teman-teman. Kalau tahun sebelumnya itu nggak rugi, kita nggak boleh melakukan ini. Oke, tahun sebelumnya kita udah rugi 20.000. Terus tahun ini kita untung. Ya, kita akan melakukan yang namanya reverse dari impairment loss. Hanya boleh dilakukan ketika kamu sudah impair sebelumnya. Beda sama revaluation. Revaluation ketika ada untung kamu boleh ngakuin. Ya. Kalau misalnya impairment, tahun pertama harus rugi dulu. Tahun kedua kalau ada untung boleh dibalik. Ya, boleh di di reverse. Nah, reverse-nya berarti adalah sebesar 6.000. Accumulated depreciation kita kurangin recovery on impairment loss. Sama kok kayak tadi revaluation. Loss on impairment pasti temannya itu adalah recovery on impairment loss. Nah, dia hanya boleh, karena dia ini untungnya 6.000 ya. 90.000 dibandingkan sampai 96. Oke, jadi ada 6.000. Ini yang kita balik. Ya. Nah, terus untuk tahun 2000 selanjutnya, sebentar. Nah, terus dia hanya boleh di reverse atau hanya boleh dibalik hanya maksimal sebesar berapa yang sudah impair. Ya, jadi kalau misalnya andaikan ini masih nggak masalah. Tapi kalau contohnya nilai recovery-nya,
nilai keuntungan tahun kedua itu adalah 26.000. Kita hanya boleh ngebalik maksimal 20.000 ya. Teman-teman sekali lagi, maksimal hanya 20.000. Tapi kalau misalnya gini, tahun pertama rugi 20.000, tahun kedua untung 6.000 ya. Berarti kita masih ada sisa kerugian 14.000. Oke. Sekali lagi, mungkin pakai pakai coret-coretan aja kali ya. Nih, tahun pertama impair 20.000. Tahun kedua untung nih, untung 6.000. Tahun ketiga untung lagi. Ternyata dia impair di tahun pertama itu karena lagi corona gitu ya ceritanya. Nah, terus tahun kedua dia untung 15.000. Nah, yang boleh kamu recover hanya sebesar 14.000 aja. Di tahun ini 1, 2, 3. Di tahun ketiga yang boleh kamu balik hanya 14.000. Kenapa? Karena ini udah pakai 6.000. Maksimalnya adalah 20.000. Jadi kamu hanya punya sisa 14.000. Walaupun di sini untungnya 15.000, kamu nggak boleh masukin semuanya. Ya. Jadi yang 1.000-nya udah anggap aja hilang gitu keuntungannya. Sebelum nanti dia impair lagi. Kalau impair lagi, misalnya ternyata tahun pertama impair 20.000, untung 6.000, terus impair lagi 5.000. Nah, baru tuh kau boleh ngebalik sebesar 15.000. Intinya kamu hanya boleh ngebalik sebesar berapa yang sudah impair. Ya. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, terus teman-teman ini sedikit untuk apa ya, tambahan informasi aja. Kalau misalnya impairment test itu ternyata bisa dilakukan untuk aset yang dimiliki untuk digunakan dan aset yang dimiliki untuk dijual. Oke. Nah, kalau dijual berarti kayak properti, perusahaan properti itu kan ada tuh PPE-nya, misalnya kayak building tapi yang dimiliki sama real estate gitu ya. Nah, itu kan berarti dia punya aset digunakan untuk dijual. Nah, impairment test dilakukan biasa recoverable amount dikurang sama carrying amount-nya, apakah dia ada impairment atau enggak gitu ya. Kalau enggak berarti udah nggak usah dipikirin gimana masalah ini ya. Kalau misalnya enggak ya udah beres. Tapi kalau iya berarti akan ada impairment ya. Loss on impairment itu dinilainya bagaimana? Impairment loss ini excess atau selisih dari untuk yang ini ya, untuk yang dimiliki untuk digunakan. Impairment loss itu adalah selisih dari carry amount sama recoverable amount. Oke. Nah, terus habis itu depreciation pakai new cost basis, pakai dari CA, carry amount. Terus reversal dari impairment diperbolehkan hanya maksimal sebesar dari si loss-nya doang ya. Nah, tapi kalau misalnya aset yang digunakan untuk dijual, ketika ada impairment test, lihat dia lower cost lower cost or fair value less cost to sell. Net realizable value, oke. Nah, terus nggak usah yang namanya depreciation. Kenapa? Karena dia kan dijual. Kalau dijual berarti tidak harus ada depreciation. Terus perbandingannya lihat lagi net realizable value-nya tuh berapa gitu ya. Nah, tapi kayaknya kebanyakan kita akan lihat di sini deh. Kita akan agak jarang lihat di sini ya. Oke. Tapi kalau misalnya nanti ada contohnya, saya coba kasihlah contohnya bagaimana ya teman-teman. Oke, untuk impairment test kurang lebih sampai di sini teman-teman. Jadi materi chapter 11 mulai dari depreciation, bagaimana cara ngitung depreciation, bagaimana ketika ada revaluation, dan bagaimana ketika ada impairment, dan juga ketika ada perubahan dari depreciation. Sudah kita bahas bersama-sama. Jika ada pertanyaan seperti biasa, boleh kalian taruh di kolom komentar, atau juga boleh kita diskusikan dengan menggunakan platform kuliah online kita ya teman-teman. Oke, kurang lebih sampai segitu dulu. Nah, nanti minggu depan akan saya catch up untuk materi chapter 10-nya. Dan juga nanti kita akan ngomongin mengenai intangible asset
dan juga mengenai current liability juga dan non current liability. Untuk materi sebelum ujian masih agak banyak, tetap semangat teman-teman. Oke, see you next time. Bye bye.